peristiwa yang kemungkinan tidak dikehendaki oleh penguasa. Maksudnya bertemunya dua orang tadi ya, sebab penguasa sepertinya berharap kedua tokoh oposisi yang paling disegani oleh masyarakat rakyat jangan sampai duduk makan satu meja, apalagi salat berjamaah. Bertemunya dua tokoh adalah hal lumrah. Tapi bertemunya Rizal Ramli dan Gatot Nurmantio salat bersama di masjid yang sama adalah hal yang langka. Kata masjid berarti tunduk, patuh, dan taat dengan penuh tazim. Dengan ketaatannya pada Tuhan, para pemimpin memikirkan nasib bangsa. Anda tahu tagarnya? Nah, tagarnya mesin oposisi telah dihidupkan gitu. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Gatot dan Rizal Ramli bertemu, bikin istana gemetaran. Bertemunya dua tokoh oposisi yakni Rizal Ramli dan Gatot Nurmantio dianggap banyak kalangan aktivis sebagai satu keniscayaan. Namun di penghujung bulan Ramadan, kedua tokoh tersebut bisa bertemu langsung, bahkan melaksanakan sholat bersama di masjid yang sama. Wartawan senior Edi Mulyadi mengulas soal pertemuan di Sekolah Insan Cendekia Madani, Serpong, Tangerang Selatan pada Jumat malam 7 Mei. Bertemunya antara Gatot dan Rizal Ramli ini merupakan sesuatu yang unik, kata Edi dalam channel YouTube-nya yang dilihat dari redaksi pada hari Sabtu 8 Mei. Edi juga mengatakan mantan Panglima TNI itu melalui form yang dihadirinya selalu mengingatkan proxy war dan bahayanya Cina terhadap kedaulatan negara dianggap banyak terbukti saat ini. Gatot sendiri dianggap menjadi salah satu tokoh simbol perlawanan melalui forum kami yang akhirnya diberedel dan diamputasi pelan-pelan oleh penguasa. Sementara kata Edi, jika digabungkan dengan Rizal Ramli yang keras melancarkan kritik soal perekonomian dan membangun gagasan tentang ekonomi kerakyatan, maka gabungan kedua tokoh ini memang bisa dikatakan cukup mengkhawatirkan. Menurut Edi, Rizal Ramli ini salah satu tokoh yang masih jernih ketika dia di dalam kabinet banyak berbuat dengan kebijakannya dan terkenal dengan Raja Wali Ngepret. Yang paling fenomenal ketika dia menghentikan reklamasi pantai utara Jakarta yang saat itu didukung penuh oleh Gubernur DKI yaitu Basuki Cahayapurnama dan di backup oleh Istana Joko Widodo dan membuat Rizal terlempar dari kabinet. Bertemunya dua tokoh yang dikenal memang cukup kritis tersebut, menurut saya istana cukup gemetar juga, cetus Edi. Pertemuan di Serpong, Tangerang Selatan ini selain dihadiri oleh Gatot Nurmantio dan juga Rizal Ramli, juga dihadiri oleh Ketua DPD RI Lanyala Mataliti, juga beberapa kekuatan oposisi seperti Adi Masardi, Ahmad Yani, MS Kaban, Bahtiar Hamsyah, Said Didu dan juga Natalius Pigai. Pertemuan mantan Menko Maritim dan juga SDM Rizal Ramli, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio dan Ketua DPD RI Lanyala Mataliti tidak dapat disebut sebagai pertemuan tokoh oposisi. Demikian disampaikan oleh analis politik yang juga Direktur Mahara Leadership, Iwal Sastra, menanggapi pertemuan RR Gatot Lanyala di Sekolah Insan Cendekia Madani, Serpong, Tangerang Selatan pada Jumat 7 Mei. Pertemuan itu juga dihadiri beberapa kekuatan oposisi seperti Adi Masardi, Ahmad Yani, MS Kaban, Bahtiar Hamsyah, Said Didu, Obaidillah Badrun, dan Natalius Pigai. Pertemuan Serpong bukan pertemuan tokoh oposisi. Pada Pilpres 2019, Lanyala adalah pendukung berat pasangan Jokowi Ma'ruf, ujar Iwal Sastra pada kantor berita politik RMOL Sabtu 8 Mei. Pada pertemuan itu, DPD RI didorong bisa mengambil peran sebagai penggugat maupun inisiator agar ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20% dikaji kembali. Jelas Iwal Sastra, dalam pertemuan tersebut ketiga tokoh itu memiliki persamaan pandangan mengenai presidential threshold yang terlalu tinggi. Mereka bertiga sepakat bahwa PT membatasi demokrasi sehingga menghalangi munculnya banyak calon presiden. Rasanya sulit untuk mengatakan Gatot, Lanyala, dan Rizal akan membentuk poros untuk Pilpres 2024. Gatot dan RR sama-sama memiliki potensi menjadi capres. Sulit juga untuk memasangkan keduanya karena tidak memiliki modal partai politik untuk mengusung, kecuali salah satu mau mengalah untuk mendukung salah satunya. Sedangkan Lanyala, pendukungnya sedang bersemangat memperkenalkannya sebagai salah satu calon presiden untuk 2024, ucap Iwal Sastra.
Pertemuan Serpong membuat gemetar istana. Memang berpeluang memperkuat daya dobrak dan daya kritis terhadap pemerintahan. Syaratnya, pertemuan bermula dari silaturahmi tersebut harus ditindaklanjuti dengan aksi-aksi nyata. Demikian yang disampaikan pendiri Perhimpunan Masyarakat Madani, Syaroni Amin, menanggapi pertemuan dua tokoh oposisi, Rizal Ramli dan Gatot Nurmantio, serta Ketua DPD RI Lanyala Mataliti di Sekolah Insan Cendekia Madani Serpong, Tangerang Selatan, Jumat 7 Mei. Jelas Syaroni, hal tersebut bisa terjadi jika Gatot Nurmantio dan Lanyala siap bergabung dengan Rizal Ramli. Dari ketiga tokoh itu, hanya Rizal Ramli yang masih konsisten berada di garis perlawanan terhadap pemerintahan. Menurutnya, jika ketiga tokoh bergabung, maka akan tercipta kekuatan tiga serangkai yang cukup kuat. Masing-masing tokoh memiliki kekuatan dengan jaringan yang akan melahirkan kekuatan oposisi yang kuat. Apalagi kekuatan oposisi parlemen makin melemah, maka kehadiran oposisi tiga serangkai tersebut akan disambut limpahan dukungan rakyat. Tapi ada syaratnya, Gatot Nurmantio dan Lanyala harus konsisten berada di garis oposisi seperti yang sudah dilakukan oleh Rizal Ramli. Dua tokoh oposisi Rizal Ramli dan Gatot Nurmantio serta Ketua DPD Lanyala Mataliti menghadiri silaturahmi dan dialog antar tokoh bangsa di Sekolah Insan Cendekia Madani Serpong pada Jumat 7 Mei. Pertemuan tersebut juga dihadiri beberapa kekuatan oposisi seperti Adi Masardi, Ahmad Yani, MS Kaban, Batiar Hamsyah, Said Didu, Obaidillah Badrun, dan Natalius Pigai. Pada pertemuan tersebut, DPD RI didorong untuk mengambil peran sebagai penggugat maupun inisiator agar ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20% dikaji kembali. Pada kesempatan itu, Lanyala mengatakan keinginannya untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya hal itu harus dilakukan untuk mengawal perjalanan bangsa. Posisi saya bukan oposisi, tapi saya ingin menyatukan semua elemen masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mengawal perjalanan bangsa ini. Karena tugas DPD RI adalah menyatukan kekuatan semua stakeholder, tegas Lanyala. Gatot dan Rizal Ramli bertemu, bikin istana gemetaran. Bertemunya dua tokoh oposisi yakni Rizal Ramli dan Gatot Nurmantio dianggap banyak kalangan aktivis sebagai satu keniscayaan. Namun di penghujung bulan Ramadan, kedua tokoh tersebut bisa bertemu langsung, bahkan melaksanakan sholat bersama di masjid yang sama. Wartawan senior Edi Mulyadi mengulas soal pertemuan di Sekolah Insan Cendekia Madani, Serpong, Tangerang Selatan pada Jumat malam 7 Mei. Bertemunya antara Gatot dan Rizal Ramli ini merupakan sesuatu yang unik, kata Edi dalam channel YouTube-nya yang dilihat dari redaksi pada hari Sabtu 8 Mei. Edi juga mengatakan mantan Panglima TNI itu melalui forum yang dihadirinya selalu mengingatkan proxy war dan bahayanya Cina terhadap kedaulatan negara dianggap banyak terbukti saat ini. Gatot sendiri dianggap menjadi salah satu tokoh simbol perlawanan melalui forum kami yang akhirnya diberedel dan diamputasi pelan-pelan oleh penguasa. Sementara kata Edi, jika digabungkan dengan Rizal Ramli yang keras melancarkan kritik soal perekonomian dan membangun gagasan tentang ekonomi kerakyatan, maka gabungan kedua tokoh ini memang bisa dikatakan cukup mengkhawatirkan. Menurut Edi, Rizal Ramli ini salah satu tokoh yang masih jernih ketika dia di dalam kabinet banyak berbuat dengan kebijakannya dan terkenal dengan Raja Wali Ngepret. Yang paling fenomenal ketika dia menghentikan reklamasi pantai utara Jakarta yang saat itu didukung penuh oleh Gubernur DKI yaitu Basuki Cahayapurnama dan di backup oleh Istana Joko Widodo dan membuat Rizal terlempar dari kabinet.